nggak boleh masuk ya. Yang boleh hanya di bagian zona warna hijau saja yang ada kaca baterainya, yang kaca warna-warninya. Boleh diterima kakak, jadi tapi 1/4 dah bebas. Kakak boleh foto, boleh video. Oke, dan ini ada souvenirnya satu lagi sebentar ya kakak. Ini ada souvenir, ini limbah dari kelapa sawit. Museum Perkebunan Indonesia atau MUSPERI ini didirikan oleh Bapak Sujai Kartasasmita dan MUSPERI memiliki tema dan slogan Connecting the Past to the Future. Ini terdapat album-album para petani ataupun buru-buru perkebunan zaman dulu. Jadi guys, sini ada terdapat mesin hitung merek PM Metro yang digunakan di perkantoran di Malaysia PTS. Jadi guys, di sini ada papan ukur yang digunakan untuk mengukur daun tembakau deli dan ini contoh daun tembakau deli. Nah, di sini juga ada berbagai macam teh dan jenis-jenisnya juga beda. Di sini ada das 1, das 2, das 3 dan lainnya. Setiap teh ini jenisnya berbeda-beda dan juga komposisinya berbeda-beda. Teh ini diproduksi dari PT Perkebunan Nusantara 4. Di samping saya ini ada lilin dan coklat yang terbuat oleh kelapa sawit. Lilin dan coklat yang berbasis kelapa sawit ini diproduksi oleh Science Technohouse atau Oilcom Science Techno Park dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi di sini terdapat kapal pesiar William Rice yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang pada rute tempuh Belanda dan Hindia Timur ataupun sebaliknya. Nah, kapal ini itu bisa mengangkut penumpang sebanyak 1.000 orang. Guys, di depan saya ini adalah paten perkebunan, yaitu sebagai alat tukar serupa uang yang digunakan untuk membayar gaji pekerja yang memiliki keterbatasan pada daerahnya dan berlaku di daerah perkebunan itu sendiri pada zaman era kolonial. Tembakau deli atau biang tobacco. Nah, aroma tembakau deli ini aromanya sangat harum dan daunnya itu elastis dan juga sangat tipis.
guys, di sini ada NIP surat. Nah, gunanya itu untuk mengirim dokumen surat dari lantai 1 sampai lantai 2. Nah, cara menggunakan NIP ini adalah dengan menarik katrol secara manual dengan tangan. Guys, di sini ada meja rias istrinya dari Jenderal Rusia yang usianya itu ratusan tahun. Nah, nama istrinya itu Ibu Mukti. Nah, meja rias ini baru diserahkan loh, yaitu pada tanggal 5 September 2022. Jadi kita ke lantai 4. Guys, di sini ada sepeda ontel biasanya dipakai oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1950 sampai 1970-an. Nah, ini digunakan sebagai alat transportasi. Nah, ini adalah meja nibung tembakau. Meja nibung tembakau ini adalah kemasan yang berisi daun-daun tembakau yang telah selesai disaring, yang dibungkus tikar, purun, dan goni bulap. Bal-bal tersebut juga terlebih dahulu dilengkapi dengan merek dan kode sebelum dikapalkan melalui pelabuhan Belawan ke Brelu. Nah, ini dia hasil dari perkebunan. Di sini ada andaliman, isinya kemiri, dan juga ini bunga lawang. Ini ada cengkeh, terus ini ada lada, ini ada buah pala, ada kayu manis, dan yang terakhir ini ada kapulaga. Di sini ada tali cucuk ataupun tali rubi. Ini digunakan untuk mengikat daun tembakau yang sudah selesai diklasifikasi berdasarkan ukurannya. Jadi guys, di sini ada tradisi suku Minangkabau. Nah, ini pacu jawi atau lomba kecepatan sapi atau lembu. Nah, biasanya lomba ini dilakukan atas rasa syukur hasil bumi yang berlimpah. Guys, jadi sini aku mau nanya dikit nih sama kakaknya. Jadi pertanyaan pertama itu daya tarik utama destinasi ini tuh apa aja sih kak? Nah, daya tarik utama dari Museum Perkebunan Indonesia sendiri itu adalah sebuah bangunannya, di mana bangunan kita ini masih asli kakak, yang dibuat langsung sama orang Belanda. Di mana gedung kita ini dibangun di tahun 1919, jadi 100 lebih ya usianya. Jadi daya tariknya itu bagian arsiteknya. Jadi keunikannya itu banyaknya kunjungan ke sini tuh gara untuk foto-fotonya, karena iya masih asli, arsitekturnya asli, masih asli, belum ada yang diganti. Jadi yang kedua itu keunikan tempat ini apa sih kak? Nah, selain juga yang ditunjukkan itu daya tariknya adalah bangunannya, nah ketertarikannya
keunikannya itu salah satunya itu adanya menara jam kakak. Mungkin tadi kakak sudah berkunjung, sudah tahu dan keliling bahwasanya di lantai 4 ini terdapat menara jam kakak. Jadi mana menara jam ini sudah aktif sekitar 1920 sampai dengan hari ini masih aktif kakak jamnya. Nah itu menjadi daya tarik kita. Bahkan banyaknya luar kayak macam contohnya Belanda itu datang itu karena jamnya juga salah satunya. Saya akan menanya kakak nih, jadi sejarah asal usul dari Museum Perkebunan 2 ini tuh apa? Oke, jadi gedung Museum Perkebunan Indonesia 2 ini adalah dulunya sebuah gedung yang bernama Afros. Nah, Afros ini adalah sebuah organisasi untuk seluruh perkebunan yang ada di bagian Sumatera. Nah, jadi gedung kita ini sudah dibangun sejak di tahun 1918, selesai di tahun 1919. Jadi ada setahun ya waktu pembangunan dari gedung kita ini. Tetapi Afros ini itu sudah lama tidak ada, jadi ganti kakak. Jadi dulunya gedung ini bernama Afros, sekarang sudah berganti nama menjadi BKSPPS, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Nah, untuk kantornya sendiri di gedung ini masih ada, terdapat di lantai 2 dan juga 3, yang difungsikan menjadi museum itu hanya di lantai 1 sama 4. Nah, untuk sejarah diresmikannya museum itu tepatnya di tanggal 6 Desember 2018. Tapi karena itu sudah mulai masuk COVID ya kak, sudah ada pembenahan dan juga masuk COVID. Nah kita berhenti. Nah kita baru buka lagi kembali itu di tahun 2022. Gitu kakak. Itu teman-teman. Nah jadi dulu selain museum lanjutnya sedikit ya kak. Jadi ini dulu kantornya adalah kantor mengenai administrasi surat menyurat data para pekerja. Jadi para pekerja yang bekerja di perkebunan di Sumatera dulu akan didata dan berkasnya akan ada di sini. Gitu. Tadi mungkin kakak sudah keliling, ada salah satu koleksi kita yang kayak bentuk berkas, namanya itu adalah daktiloskopi. Nah itulah berkas-berkas data para pekerja yang datang ke Pulau Sumatera. Aktivitas wisata apa sih yang bisa kita lakukan di gedung ini? Oke, jadi untuk aktivitas sendiri kita sudah banyak bekerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Medan. Salah satunya itu ada Medan Heritage, kita juga ada Medan Budaya. Jadi kita bekerjasama, berkolaborasi untuk memperkenalkan museum beserta nanti tur dengan museum. Nah, untuk aktivitas yang biasanya kita lakukan per tahun sekali itu ada namanya museum malam, museum Agnes. Nah, kita akan tur di malam hari biasanya mengundang komunitas ataupun juga masyarakat umumnya. Nah, itu biasanya ditawarkan untuk di museum 2 sendiri. Tapi kan museum kita bukan hanya 2. Bukan hanya museum 2, tapi ada museum 1 yang berada di Jalan Brigjen Katamso. Itu yang ditawarkan itu lebih edukasi. Contohnya apa kak? Kayak ada menanam, adanya ruangan imersif, mungkin kakak sudah tahu informasinya. Jadi setiap museum itu jadi berbeda. Nah kak, jadi di sini saya akan bertanya, biasanya orang-orang tuh datang ke sini tuh pada kapan sih waktunya, kayak musim kunjungannya itu kapan? Oke, nah kalau untuk di museum sendiri, museum 2 itu musim kunjungannya itu di saat libur. Jadi di saat anak sekolah libur, di saat libur panjang ataupun kayak libur hari raya gitu, biasanya itu kunjungan ke museum. Nah kan karena kan ini tempat wisata sambil tempat ada foto-fotonya, jadi kebanyakannya mereka tuh datang ke sini. Tapi kalau untuk musim kunjungan yang paling ramai itu di saat sekolah, musim-musim sekolah itu ada di musim 1. Karena itu kan bawaan dari sekolah ya, karena kan juga sambil ada edukasi buat menanam, ada hidroponik, adanya ruang imersif dan sebagainya. Tapi kalau untuk di museum 2 kita ini musimnya itu saat musim libur, beda. Jadi targetnya beda, kalau di museum 1 saat sekolah, kalau di museum 2 itu saat libur. Nah jadi orang-orang tuh kalau ke museum 2 ini datang untuk sekalian refreshing atau nambah wawasan lah ya kak? Iya benar, jadi banyaknya para pengunjung datang ke sini tuh selain refreshing ataupun untuk foto-foto untuk menambah postingan di Instagram, mereka juga mencari tahu tentang ilmu sejarah khususnya perkebunan. Nah jadi Kota Medan ini terkenal tuh salah satunya karena perkebunannya kakak. Bahkan Kota Medan sendiri itu kan dibangun karena adanya perkebunan. Nah banyaknya juga kunjungan bukan hanya orang Medan ya, bahkan luar negeri, contohnya Belanda
itu banyak banget datang ke sini. Karena apa? Karena kan ini jejak-jejaknya mereka, nenek moyangnya, banyaknya mereka tuh datang untuk mempression atau mencari sejarah tentang mereka gitu. Makasih ya, Oke. Kak. Oke guys, segitu dulu vlog dari kami mengenai Museum Perkebunan Dua. Thank you so much for watching. Bye. Dipakai oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1950 sampai 1970. Bangunannya, nah ketertarikannya itu salah satunya itu adanya menara jam. Kakak mungkin tadi kakak sudah berkunjung, sudah tahu dan keliling. Nah, dari setiap jenis ini, ininya juga berbeda-beda. Apa nih? Produksi oleh PT Perkebunan Nasional Indonesia. PT Perkebunan Nusantara. Buat